Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Ibu Siwi. Selaku reviewer pengabdian kami untuk pengabdian LPPM tahun 2020, judul yang kami ajukan adalah pengenalan dan penerapan HOTS pada siswa usia SD sebagai peningkatan dan pembudayaan literasi sadar lingkungan sejak usia dini. Pengabdian ini beranggotakan Ibu Nafisah Endahati dan saya sebagai ketua, Andi Dian Rahmawan. Kami berdua berasal dari prodi yang sama, yaitu prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Latar belakang permasalahan kenapa kami memilih tema ini yaitu keprihatinan para pendidik yang melihat fakta bahwa literasi anak Indonesia itu berada pada level memprihatinkan, yaitu berdasarkan tes PISA tahun 2019 dari 14 negara Asia yang di-assess atau dinilai, kita berada pada urutan ke-14. Ini menjadi tenaga pendorong utama kami untuk memperkenalkan cara berpikir holistik atau menyeluruh dan kreatif serta kreasi untuk membuat siswa siap menghadapi tantangan yang ada di dunia luar. Jadi HOTS ini lebih menekankan kepada pemikiran secara kritis dari setiap siswa untuk memecahkan permasalahan sehingga mereka siap untuk terjun ke masyarakat. Jadi tidak hanya pada level LOTS, yaitu lower order thinking of skill, yang fokusnya hanya pada menghafal dan mengetahui, tapi lebih daripada itu yaitu bagaimana dengan hafalan dan pemahaman mereka itu mereka dapat memecahkan masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Lokasi pengabdian yang kami pilih adalah Madrasah Ibtidaiyah Al-Islamiyah Gandean, terletak di Dusun Gandean, Pajangan, Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan observasi awal yang sudah kami lakukan, ada 3 hal yang membuat kami termotivasi untuk melaksanakan pengabdian di bidang penerapan HOTS, yaitu yang pertama, guru memberikan lebih banyak perhatian kepada siswa yang aktif dan duduk di barisan depan, sedangkan yang kurang aktif dan duduk di barisan belakang kurang mendapatkan dorongan dan motivasi. Kemudian dari banyaknya jumlah mata pelajaran yang diberikan oleh para guru selama 1 minggu penuh, itu materi lebih banyak difokuskan pada hafalan. Ya, hal ini masuk pada kategori LOTS, sehingga siswa belum dapat dituntut banyak untuk memecahkan permasalahan yang mungkin mereka hadapi. Padahal untuk menghadapi persaingan atau terjun di dunia masyarakat dibutuhkan pemikiran-pemikiran kritis. Yang ketiga, guru memfokuskan pengajaran pada pembentukan akhlak siswa. Porsi penerapan HOTS belum maksimal. Kami menyadari bahwa pembentukan akhlak siswa itu sangat penting, namun lebih dari itu mahasiswa juga harus dipersiapkan untuk berpikir kritis. Dasar kami untuk memilih HOTS yaitu bisa kita amati bahwa ada LOTS dan HOTS, yaitu LOTS lower order thinking skill memfokuskan pada 3 hal, yaitu remembering, understanding, and applying. Remembering itu apakah siswa mampu untuk mengingat informasi yang sudah diberikan. Yang kedua, understanding, apakah siswa mampu menjelaskan ide atau konsep yang sudah dipelajari. Yaitu yang ketiga, bisakah siswa memberikan informasi dengan cara yang baru, dengan cara yang berbeda dari yang sudah diberikan oleh para guru. Kemudian inilah yang fokus kami, yaitu higher order thinking skill. Ada 3, yaitu analyzing, evaluating, and creating. Analyzing, bisakah siswa membedakan 2 hal yang berbeda, apa kelebihannya, apa kekurangannya. Kemudian evaluating, bisakah siswa mengambil pemecahan masalah, memutuskan permasalahan, memutuskan cara pemecahan masalah. Dan yang ketiga adalah creating, bisakah student atau siswa menciptakan satu produk berdasarkan sudut pandang tertentu.
berdasarkan permasalahan yang kami temukan di sekolah tersebut, ada beberapa solusi yang kami tawarkan. Yaitu yang pertama, membuat kelas sebagai gudang pertanyaan. Hal ini untuk memancing kemampuan siswa untuk memecahkan permasalahan. Yang kedua, menghubungkan konsep. Yang ketiga ialah mengajari siswa untuk menyimpulkan. Yang keempat ialah menggunakan peta atau ide konsep. Kemudian mengajarkan strategi memecahkan masalah. Dan yang terakhir adalah mendorong siswa untuk berpikir kreatif. Nah, tadi sudah diutarakan bahwa membuat kelas menjadi gudang pertanyaan, dan ini adalah contoh dari HOTS yang akan kami terapkan di sekolah tersebut. Yang pertama ialah ini tentang sadar lingkungan, tentang kebersihan. Bagaimana jadinya jika ayah, ibu, bapak, dan ibu guru serta Anda sendiri membuang sampah tidak pada tempatnya? Yang kedua, Anda sekarang sedang memegang bungkus coklat. Apa yang akan Anda lakukan supaya tempat tinggal Anda tetap bersih dari sampah? Berdasarkan pertanyaan ini, siswa diharapkan mampu memecahkan permasalahan sampah, yaitu siswa tidak hanya ditanyakan tentang di manakah tempat membuang sampah, tapi lebih dari itu apa yang harus siswa lakukan ketika sampah menumpuk, ketika semua orang membuang sampah tidak pada tempatnya. Apa yang akan terjadi? Dari pertanyaan ini siswa diberikan stimulasi untuk memecahkan permasalahan tentang sampah. Kemudian pembagian kerja tim, ketua, ada 3 pokok yang harus dikerjakan oleh ketua, yaitu penyusunan proposal, perumusan materi pengabdian, dan yang terakhir adalah penyusunan laporan hasil pengabdian. Kemudian anggota pengabdi ada 2 hal, yaitu assessment hasil pendampingan pelatihan HOTS, kemudian penyusunan artikel hasil pengabdian. Luaran hasil pengabdian, ada 2 hal yang akan kami hasilkan dari pengabdian ini, yaitu kemampuan menganalisis dan mengkreasi hal berdasarkan prinsip HOTS. Jadi tidak hanya pada level LOTS, tapi juga pada HOTS, yaitu pemecahan masalah. Yang kedua adalah jurnal pengabdian Universitas Sanata Dharma Trindex DOAC yang bernama Altruis, yang kami harapkan akan dimuat dan terbit di akhir 2020. Kemudian anggaran biaya atau rincian biaya ini bisa dilihat di rincian biaya pelaksanaan program pengabdian. Biaya yang kami ajukan kurang lebih 4 juta rupiah, dan ini adalah sub pengeluaran yang kami butuhkan untuk pelaksanaan pengabdian ini, yaitu bahan habis pakai yang terdiri atas kertas, cartridge, bloknot, dan alat tulis, kemudian konsumsi dan ATK peserta, kemudian perjalanan, dan yang terakhir adalah biaya penerbitan jurnal Altruis, kemudian diikuti dengan biaya untuk pembuatan dan penyusunan laporan dengan total 4 juta rupiah. Demikian presentasi pengabdian yang bisa kami sampaikan. Besar harapan kami bahwa pengabdian ini akan diterima oleh LPPM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.